Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel ini bersama saya, NSR. Nah, beberapa bulan lalu, tepatnya di Minggu 19 Juli 2020, digemparkan dengan seorang ibu di Tasik, Jawa Barat yang tiba-tiba itu mendadak hamil 1 jam dan setelah itu melahirkan. Nah, bahkan si ibu ini tidak merasakan kehamilan selama 9 bulan seperti ibu hamil yang pada umumnya. Tapi jika kembali lagi kepada kekuasaan yang di atas, ya wallahu a'lam. Namun ketua komite koordinasi pendidikan sekaligus dokter kandungan Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS, Bapak Ruswana Anwar, beliau mengatakan fenomena yang dialami ibu tersebut adalah cryptic pregnancy, itu kehamilan kripto, yang dalam bahasa latinnya adalah kriptik, artinya tidak dirasakan atau tersembunyi. Nah, namun ada juga kasus seorang ibu yang tiba-tiba kehilangan janinnya. Nah, mungkin jika ini diistilahkan dengan hamil anggur atau hamil semu. Nah, kehamilan ini adalah kondisi di mana seseorang dinyatakan hamil, namun beberapa bulan kemudian perut si ibu hamil ini mengempes. Nah, dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata janin yang di dalam perut itu tidak ada. Nah, dalam dunia medis, istilah ini dinamakan dengan black ovum. Penyebabnya adalah tidak terbentuknya embrio dari pembuahan. Akan tetapi, sebagian dari sel-sel tersebut tetap membentuk kantung ketuban lengkap dengan cairan plasenta, sehingga kantung kehamilan tetap berkembang dan membesar. Nah, uniknya lagi, perempuan yang mengalami hal ini akan merasakan hal yang sebagaimana mestinya dirasakan oleh ibu-ibu hamil, seperti mual, muntah, atau telat datang bulan. Nah, jika yang tadi hamil tiba-tiba, dalam kasus ini si ibu tiba-tiba kehilangan janinnya. Nah, dalam dua kasus ini beda lagi halnya jika ditinjau dari sisi non medis. Yang pertama tadi adalah cryptic pregnancy yang tiba-tiba hamil 1 jam dan melahirkan, dan yang kedua ini adalah breaked ovum yang tiba-tiba itu janinnya hilang atau bisa disebut dengan hamil anggur. Nah, kedua hal ini sering dikaitkan dengan hal-hal yang mistis, yang mungkin yang kasus kedua itu banyak ditakuti oleh ibu-ibu hamil. Namun kasus yang pertama juga agak ngeri juga. Dulu ada kejadian di tempat teman saya, itu anak SMP yang tiba-tiba hamil dan melahirkan, padahal malamnya itu sorenya itu masih perutnya masih biasa seperti orang biasa, orang normal. Nah, namun setelah subuh dia itu tiba-tiba merasakan sakit perut dan dibawalah ke puskesmas. Namun ternyata beberapa waktu kemudian dia melahirkan seorang bayi. Nah, ada yang mengatakan bahwa kedua hal tersebut adalah praktik transfer janin, di mana janin tersebut dipindahkan dari satu rahim ke rahim yang lain untuk tujuan tertentu, menggunakan jasa ilmu sihir dan makhluk halus. Nah, dalam kepercayaan masyarakat Jawa ada yang namanya ilmu pujon, yaitu ilmu cara berkomunikasi yang ditekuni oleh seseorang untuk memerintah makhluk menjadi kurir, pengantar, atau pemindah janin. Nah, si peminta ini hanya perlu menjelaskan kepada si dukun apa yang ia mau. Semuanya bisa dikabulkan dengan si dukun sesuai request. Nah,
pemindah janin ini biasanya kerap dilakukan oleh pasangan yang belum memiliki keturunan ataupun pasangan yang tidak mau atau belum siap memiliki keturunan, syarat persugihan, serta menggugurkan kandungan orang tertentu. Nah, namun ilmu kuno pujon ini membutuhkan perhitungan yang sangat rumit. Selain itu, ilmu leluhur ini bisa terjadi jika ada orang yang hamil. Selanjutnya, janin yang ada dalam perut ibu hamil itu dipindahkan ke orang yang tidak hamil atau sebaliknya tadi. Nah, dalam prosesi pemindahan ini harus disertai dengan hitungan-hitungan neton dan mengetahui nama dari orang yang akan diberi janin. Selain itu harus ada kesamaan golongan darah. Nah, dan sedangkan proses transfer janin tersebut menggunakan media kodam. Nah, sementara proses ilmu pujon ini tidak bisa dipindahkan ke perut orang lain dengan proses nyasar atau keliru transfer. Nah, akan tetapi untuk teman-teman semuanya, jangan takut. Kejadian ini akan rawan sekali menimpa orang-orang hamil yang sedang banyak pikiran ataupun kurang mendekatkan diri kepada yang di atas. Nah, di samping itu, meskipun sudah meminta dengan bantuan paranormal atau dukun, banyak bukti atau banyak kejadian bahwa praktik ini bisa juga gagal. Bisa terjadi karena ritualnya, bisa juga dari penolakan pemilik janin yang asli. Nah, dalam kasus yang tiba-tiba kehilangan janin, mungkin bagi ibu-ibu yang sedang hamil banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi apapun itu, semua akan kalah dengan doa. Terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Salam dari saya, NSR. Bye-bye.